Selamat datang di bacaan hari ini tanggal 31 Oktober tahun 2022 hari Senin. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita udah membahas berkali-kali kemarin, hari ini bulan conjunction dengan Pluto yang menandakan hari ini hari yang relatif intens, dan oposisi dengan Lilith juga membawa intensitas tersebut. Apalagi kalau kita lihat detail di sini, bulan Pluto di Capricorn, kemudian di Cancer atau posisinya ada Lilith di 22 derajat 14 menit dan Pallas Athena di 21 derajat 53 menit, dan ini membuat T-square dengan focal pointnya Aries di 24 derajat 20 menit Aries. Jadi kalau saya melihat ini langsung yang kerasa di saya adalah kita bekerja dengan banyak pihak. Banyak pihak tuh punya banyak sekali agenda dan intensi tertentu. Somehow intensi mereka yang saya berasumsi bagian kita adalah yang kita tanpa intensi khusus kecuali berfokus pada hasil akhir terbaik, dalam arti kata lebih naif gitu ya, lebih naif dibandingkan yang lain gitu ya. Nah, yang lain itu mengupayakan dengan semaksimal mungkin dan dia bentrok sendiri. Jadi kayak kita sedang nonton di situasi yang penuh dengan persaingan, tetapi sebenarnya kita tidak berada di arena tersebut dan kita terlibat secara emosi tetapi tidak ikut bermain. Kalau menurut saya, perasaan saya seperti itu, dan mungkin sebagian juga ikut bermain, tetapi artinya konflik ini atau pertentangan ini tidak lagi hanya dimainkan oleh kita dengan pihak tertentu, tetapi banyak pihak sudah mulai terlibat, dan nanti berarti hasil akhirnya tergantung pada dinamika yang terjadi pada hari ini. Itu yang saya lihat. Dan oposisi matahari yang masih conjunction dengan South Node Venus dan Merkurius, oposisi dengan Uranus dan North Node, ini memang kayaknya adalah periode perubahan tersebut, dimana perubahan itu kan nggak bisa langsung dari A ke B tanpa alasan apa-apa, selalu ada ceritanya kan. Kalau kita ditanya keputusan akhirnya misalnya A, kenapa A? Biasanya kita punya cerita cukup panjang. Oh, nih sebenarnya bagian ini, tetapi bagian itu gini, dan kayaknya sih sebenarnya yang paling kuat ini, sehingga terjadi kayak gitu. Jadi cerita-cerita kayak gitu tuh kan terjadinya sekarang, tapi nanti pada akhirnya akan menghasilkan satu keputusan di mana semua pihak sudah mulai terlibat. Itu yang saya lihat di sini. Dan kalau kita lihat ada Yod, fokusnya masih ke Chiron, kakinya ada di Ceres dan matahari dengan conjunctionnya yang macam-macam ini. Jadi kalau saya melihat ini adalah proses di mana kita sedang mencari keputusan terbaik. Tetapi untuk mencapai keputusan terbaik itu negosiasinya bolak-balik, jadi sukar sekali mendapat balance. Tetapi secara sistematis semua proses negosiasi ini harus dijalankan gitu, dijalani oleh kita untuk kita bisa mengerti hasil akhirnya nanti. Iya, ini kan masih tentang ada dua pihak yang ingin bekerja bersama. Cincin itu kan menandakan bahwa sampai oke, kita jalan bareng, tetapi kan itu perlu satu proses di mana kita juga punya peran penting dalam memastikan apakah kesepakatan ini akan terjadi atau tidak. Dan karena cincin, kesepakatannya ini lebih kan ada gambar surat juga, sama sebenarnya kesepakatan, agreement, kontrak itu kan sama, ada cincin, ada surat. Bedanya kalau dengan cincin saya merasa bahwa ini lebih yang a matter of the heart ya. Jadi katakanlah memang ini masalah kantor, masalah yang tidak terlalu personal. Somehow kita juga manusia, bekerja dengan orang dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita nggak punya klik di hati, hanya benar-benar sepenuhnya
logika aja, itu kan it doesn't work like that ya. Di area pekerjaan kantor pun kita bisa melihat bahwa orang yang sukses itu menggunakan keduanya, baik logika maupun intelektual, juga kemampuan untuk pendekatan, untuk membuat komunikasi menjadi lebih nyaman, seperti itu. Nah, dan ini kan situasinya cukup panjang, gambar angkornya jangkar. Jadi memang mudah-mudahan hari ini mendapatkan satu kesepakatan. Kita punya peran penting dalam menciptakan kesepakatan yang kita juga puas dengan kerjasama ini, dan kerjasama ini sepertinya akan berlangsung cukup lama. Begitu yang kita lihat dari 3 kartu kalau saya melihatnya. Dan ini satu kartu yang jumping dari Destiny Oracle ini adalah Pleasure. So beautiful. Saya juga nggak nyangka dapat kartu jumping seperti ini. Setidaknya hari ini kayak kita bisa menemukan juga di luar intensitasnya ini, kita juga bisa menemukan kebahagiaan menjadi bagian dari proses yang intens ini. Meadows are usually open, sun places where flora and fauna thrive and flourish. They are heavens, and the trees surrounding the meadow offer protection and shade for the area. Jadi situasi yang sepertinya penuh persaingan ini sepertinya memang tempat kita, home kita. Kita akan menyukai tempat ini, mungkin juga lebih dinamis dan lebih lively gitu, lebih hidup. Nah, kalau 3 kartu yang jumping dari Psychic Tarot of the Heart ini, pertama ini kan previous event, sadness and isolation. Jadi kita tuh sebelumnya ngerasa sendiri, apa-apa tergantung kita dan hanya kita single player atau solo banget gitu loh, fighting solo ya, solo fighter, something like that. Dan kalau ada apa-apa kita sedih-sedih sendiri, senang-senang sendiri. But I think itu periode, dan kalau saya melihatnya sih bukan hal yang negatif ya, karena kadang-kadang kita juga butuh untuk sendiri gitu ya. Tapi ini adalah saat kita untuk open up ya, mulai membuka. Kita lihat ungu di bawah dan di atasnya merah pink ini. Jadi memang ada perubahan dari kita sendiri, dan ini karena tangannya di atas menerima cahaya dari atas. Kalau saya lihat sih memang sudah waktunya aja, simply udah waktunya. You've been fighting alone, you'll find kamu sudah menemukan apa yang kamu harus temukan di jalan yang sudah diberikan kepada kamu. Sekarang waktunya terbuka dan balance. Jadi kalau kita lihat ada bagian dari kita yang kosong kemarin ketika kita sendiri, which is bukan hal yang negatif juga ya. Kadang-kadang kita perlu menemukan, to become a whole again, we have to know what's missing inside us gitu kan. Kita harus tahu apa yang hilang dulu, dan ini waktunya kita menemukan kembali hati kita, bagian dari hati kita yang tadinya kita baru temukan, ternyata kita butuhkan juga balance. Balance is important in all aspect of life, but it is especially important in relationship both with others and with yourself. Jadi ini with yourself-nya sudah kita lakukan kemarin, sekarang kita open up, maka relationship kita perluas, dan kita tetap perlu balance. Something like that. New reading. Kalau dari tarot yang tradisional, iya ini open up nih, Ace of Cups. Mulai dari satu hubungan yang baru. Oke. Kita lihat. Jadi paling kiri Knight of Swords, paling kanan, paling kiri kan situasi, paling kanan itu outcome-nya Page of Swords. Kayak mundur gitu kan. Knight kan lebih tinggi daripada Page. Oke, kita lihat di belakangnya aja. Revolutionary, philosophical, impatient, rushing, explorer, debate. Jadi ini kan situasi yang tadi banyak sekali persaingan. Persaingan itu kan biasanya digambarkan dengan perang kata-kata, perang ideologi. Challenge-nya lack of emotional boundaries, taking on others' pain, moody, vulnerable. Jadi ini kita sensitif banget. Ini tantangan, nggak harus sih, tetapi memang
arenanya adalah arena persaingan yang nggak pakai rasa, tetapi kita kan orang, jadi kalau ada sesuatu yang harsh kita juga terkena gitu. Nah, ini advice-nya adalah new feelings, new love, awakening, intuition, flowing emotion, imagination. Iya, jadi dari situasi yang penuh dengan pertentangan dalam hal kata-kata, kita paham bahwa kita juga orang yang punya perasaan, dan oleh sebab itu kita perlu untuk mengembangkan rasa baru di situasi yang penuh pertentangan ini. Somehow kita menemukan cinta di situasi yang begitu harsh. Ini bukan hal yang dikotomi ya. Jadi emosi di tengah persaingan yang keras itu bukan hal yang mustahil, tetapi memang kita harus menemukannya sendiri. Tidak mudah bisa membedakan antara emosi dengan logika dan bagaimana memanage, but you can, ya, you can, you will. Outcome-nya adalah thoughtful, curious, intellectual, writer, student. Kita masih perlu belajar banyak, ya. Kalau dari spirit guides, you are perfect just as you are. See, jadi kalau kita merasa ragu-ragu di tengah pertentangan ini, dimana kita tahu kita harus berperan nanti, sekarang kita belum sepenuhnya merasa at home, well, you are perfect. Just take your time, give yourself time, dan kasih kesempatan kita juga untuk regain energi, kemudian memberikan kita pat on the back sendiri kalau nggak ada orang lain, kasih semangat untuk diri kita puji diri kita sendiri, dan kita tidak harus tergantung pada orang lain, terutama di situasi yang penuh persaingan itu. Semua komen itu bisa bias, karena pasti mereka komen sesuatu yang sesuai dengan interestnya mereka. Dan kalau mereka sama sekali tidak punya interest pada apa yang kita pikirkan tentang diri kita, jadi jangan terlalu mengharapkan mereka memberikan kita satu pujian. Yang penting kita tahu kita sudah punya list apa yang harus kita lakukan, kita sudah melakukan sebaik mungkin, it is your best. Bahwa mereka belum bisa melihat sekarang big deal gitu ya. Big deal itu artinya sudahlah gitu, it doesn't matter ya, welcome to the jungle, karena ini jungle-nya tanda petik itu juga kita sendiri yang pilih, berarti kita konsekuen dengan pilihan kita. Be a brave person ya, be a brave person, a strong person. Jangan terlalu sensitif terhadap apa yang terjadi di luar, don't take it personally. Selalu kembalikan ke diri kita menjadi pribadi yang lebih matang, dan kalau ada sesuatu yang membuat kita deg-degan dan whatever itu, selalu koneksi, jangan pernah lepas. Tidak ada salahnya untuk berdoa setiap saat. Maksudnya bukan tidak ada salahnya, akan lebih baik gitu ya kalau kita terus menyantolkan apa yang kita lakukan dengan keyakinan bahwa kita selalu di dalam bimbingannya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya, semangat.